Oke, baik. Tadi sudah dijelaskan dampak unsur logam transisi oleh Serliana. Dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Untuk jika ada yang mengganjal atau ada yang kurang, silakan ditanyakan kepada kami. Kami akan menjawab. Resen kalau mau, resen ya kalau mau nanya. Baik, untuk Anita Aulia, silakan memberikan pertanyaan kepada kami. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan bertanya, mengapa unsur transisi periode keempat memiliki bilangan oksidasi lebih dari 1 atau beraneka ragam? Terima kasih. Baik, terima kasih Anita Aulia atas pertanyaannya. Pertanyaannya nanti akan kami jawab. Untuk lanjut ke Ayu Wiranti untuk memberikan pertanyaan kepada kami. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Ayu Wiranti, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Pada PPT yang sudah disajikan tadi, tepatnya pada sifat-sifat unsur transisi yang kedua, yaitu bersifat logam. Nah, yang ingin saya tanyakan yaitu, mengapa semua unsur transisi pada periode keempat semuanya bersifat logam? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Ayu Wiranti telah memberikan kami pertanyaan. Selanjutnya pertanyaan dari Jaspia, boleh ditanyakan. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaannya adalah, menurut kelompok 5, faktor apa sajakah yang menyebabkan unsur transisi periode keempat memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi? Tolong jelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Jaspia menerangkan apa saja faktor-faktor penyebab titik leleh dan titik didih unsur transisi itu tinggi. Untuk pertanyaan selanjutnya pada Indah Levia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Pertanyaannya adalah, mengapa unsur transisi periode keempat dapat membentuk senyawa yang kompleks? Tolong jelaskan. Terima kasih. Terima kasih untuk Indah atas pertanyaannya. Beri kami waktu sebentar untuk berdiskusi, untuk jawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Jaspia. Pertanyaannya di sini adalah, bagaimana faktor-faktor apa saja yang menyebabkan unsur transisi periode keempat memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan unsur transisi periode keempat di sini yang memiliki titik leleh dan titik didih yang tinggi, yaitu karena yang pertama, unsur transisi periode keempat mempunyai titik didih dan titik leleh tinggi sebab mempunyai kerapatan tinggi. Kerapatan tinggi yang menunjukkan tingkat kepadatan yang tinggi pula antara atom-atom logam yang sangat tinggi. Kemudian, logam transisi di sini pada periode keempat juga mempunyai jari-jari atom unsur yang relatif pendek yang memungkinkan ikatan antara atom sangat kuat yang dikenal dengan ikatan logam. Karena ikatan logam pada unsur-unsur golongan transisi sangat kuat, maka titik leleh dan titik didihnya akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan karena pembentukan ikatan logam dilibatkan pada elektron dari orbital 4s
dan 3D yang sudah kami paparkan tadi yang tidak terisi penuh. Baik, itu penjelasan dari saya. Apakah Jaspia bisa memahami apa yang saya jelaskan? Baik, terima kasih. Bisa saya pahami. Baik, untuk pertanyaan dari saudari Indah Levia akan dijawab oleh Sherly Simanjuntak. Persilakan, silakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Indah Levia, yaitu mengapa unsur transisi periode keempat dapat membentuk senyawa kompleks, yaitu karena unsur transisi memiliki kemampuan untuk membentuk senyawa kompleks dalam larutan berwarna. Hal ini disebabkan karena senyawa tersebut menyerap energi pada daerah sinar tampak, sehingga penyerapan energi menyebabkan terjadinya eksitasi, yaitu transisi elektronik ke tingkat energi yang lebih tinggi. Atau bisa juga karena adanya orbital D yang kosong pada unsur logam transisi yang dapat membentuk atom pusat senyawa kompleks, sehingga unsur transisi periode keempat dapat membentuk senyawa kompleks. Pembentukan senyawa kompleks ini melalui ikatan kovalen koordinasi, di mana pasangan elektron dari suatu ligan ke atom pusat. Sekian jawaban dari saya. Apakah Indah Levia dapat memahaminya? Terima kasih. Baik, jawabannya bisa saya pahami. Terima kasih. Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan dari saudari Ayu Wiranti akan dijawab oleh saudari Olin. Pada Olin, silakan dijawab. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Wiranti. Pertanyaannya, mengapa semua unsur transisi periode keempat semuanya bersifat logam? Unsur transisi tergolong logam karena dengan titik leleh dan titik didih yang relatif tinggi. Hal ini menunjukkan ikatan logam sangat kuat, dan semua unsur transisi periode keempat adalah logam yang bersifat lunak, mengkilap, dan penghantar listrik dan penghantar panas yang baik. Apakah Ayu Wiranti mengerti? Baik, terima kasih atas jawabannya. Dapat saya pahami dan mengerti. Baik, untuk pertanyaan Anita Aulia akan dijawab oleh saya sendiri, yaitu mengapa unsur transisi periode keempat ini memiliki bilangan oksidasi yang biasanya lebih dari satu atau banyak macam. Yaitu unsur logam transisi ini cenderung mempunyai lebih dari satu bilangan oksidasi atau biloks karena energi subkulit dari 3D dan 4D itu sangat berdekatan, sehingga unsur ini sangat relatif mudah untuk melepaskan elektron. Jadi bilangan oksidasinya bisa 1, 2, atau 3. Untuk Anita Aulia, apakah sudah bisa dipahami dan jelas untuk jawabannya? Iya, terima kasih moderator, sudah jelas. Baik, terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Jika tidak ada yang bertanya lagi, kami akhiri presentasi kami pada hari ini, pada pertemuan kali ini. Sekian dari kami, dari kelompok 5, dari saya, Olin, Putri, dan Sherly. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, kami tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 6 nanti dilanjutkan di Zoom yang lain, Zoom yang berbeda. Oke, saya end. Apakah sempat kira-kira? Kamu nanya. Oke, lanjut Zoom yang lain aja. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada Zoom kali ini. Nanti ada lanjutan lagi Zoom-nya. Oke, terima kasih. Saya akhiri ya.